Dahulu kala, di sebuah desa terpencil di Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Dia hidup seorang diri, dan bekerja sebagai petani. Toba adalah sosok yang rajin, tekun, dan pandai bercocok tanam. Namun, kehidupannya seringkali merasa sepi, karena dia tinggal sendiri tanpa keluarga. Tapi, sebelum saya menceritakannya lebih lanjut, dengan penuh harap, saya mohon kepada saudaraku sekalian, untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah diklik subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih, dan mari kita lanjut. Suatu hari, setelah bekerja seharian di sawah, Toba pergi memancing di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Dia berharap bisa menangkap ikan untuk makan malamnya. Dengan menggunakan pancing sederhana, dia duduk di tepi sungai, menunggu umpan disambar ikan. Tiba-tiba, sebuah tarikan kuat menarik benang pancingnya. Toba terkejut, dan segera menarik pancingnya dengan kuat. Di ujung pancingnya, tertangkaplah seekor ikan yang sangat besar, dan indah dengan sisik yang berkilauan seperti emas. Ikan itu tampak berbeda dari ikan pada umumnya. Setelah memegang ikan itu, Toba merasa kasihan untuk membunuhnya. Namun, dia juga merasa lapar dan memutuskan untuk membawanya pulang. Di rumah, saat dia akan memasak ikan itu, tiba-tiba ikan tersebut berbicara, "Tolong jangan bunuh aku. Lepaskan aku dan aku akan memberimu sesuatu yang sangat berharga." Toba terkejut, tapi juga penasaran. Akhirnya, dia setuju untuk melepaskan ikan tersebut. Sesaat setelah ikan dilepaskan kembali ke sungai, air sungai bergejolak, dan dari dalam air muncul seorang perempuan cantik dengan pakaian mewah. Perempuan itu berkata kepada Toba, bahwa dia adalah ikan yang tadi ditangkapnya. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Putri, seorang makhluk ajaib dari dunia bawah air. Dia berterima kasih kepada Toba, karena telah menyelamatkannya, dan menawarkan dirinya untuk menjadi istri Toba sebagai tanda terima kasih. Toba terpesona oleh kecantikan Putri, dan setuju untuk menikahinya. Namun, Putri memberi satu syarat penting. Dia meminta agar Toba tidak pernah mengungkit asal-usulnya, sebagai ikan kepada siapapun, termasuk anak-anak mereka di masa depan. Toba setuju dengan syarat tersebut, dan mereka pun menikah. Kehidupan mereka berjalan dengan bahagia. Putri membantu Toba mengolah sawahnya, dan mereka hidup dalam kesejahteraan. Tak lama kemudian, mereka dikaruniai seorang putra yang tampan dan sehat, yang mereka beri nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak yang aktif dan cerdas, meskipun terkadang nakal. Dia sering membantu ayahnya di sawah, dan sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Namun, Samosir juga sangat penasaran dengan asal-usul ibunya, yang tampaknya selalu disembunyikan dari dirinya. Suatu hari, saat Samosir membantu ayahnya di sawah, dia merasa sangat lapar dan lelah. Meskipun telah diminta untuk sabar, Samosir tidak bisa menahan diri, dan akhirnya marah-marah. Dalam kemarahannya, dia tidak sengaja merusak tanaman padi yang baru saja ditanam oleh Toba. Toba sangat marah, melihat apa yang dilakukan oleh Samosir. Dalam kemarahannya, dia berteriak kepada Samosir dengan kata-kata yang sangat kasar. "Dasar anak nakal, kamu benar-benar anak ikan," teriak Toba tanpa sadar, telah melanggar janjinya kepada Putri. Mendengar kata-kata itu, Samosir sangat terkejut dan bingung. Dia berlari pulang ke rumah, dan menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya. Putri, yang mendengar cerita Samosir, sangat sedih karena Toba telah melanggar janjinya. Putri tahu, bahwa saat itu juga, dia harus kembali ke dunia asalnya. Dengan berat hati, dia memberitahu Samosir tentang kebenaran asal-usul mereka. "Aku sebenarnya adalah makhluk dari dunia bawah air," kata Putri. "Dan sekarang, aku harus kembali ke sana karena ayahmu telah melanggar janjinya." Samosir menangis, memohon kepada ibunya untuk tetap tinggal. Namun, Putri tidak bisa melawan takdirnya. Sebelum pergi, dia memberitahu Samosir, bahwa tanah yang mereka tinggali akan berubah menjadi sebuah danau besar, dan menyuruhnya untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi agar selamat. Tepat saat Putri menghilang ke dalam air, tanah mulai bergetar, dan dari mata air kecil muncul aliran air yang sangat deras. Air itu dengan cepat memenuhi lembah di sekitar desa mereka. Samosir segera berlari menuju bukit terdekat,
untuk menyelamatkan diri, sementara air terus membanjiri wilayah tersebut. Toba yang melihat perubahan ini, merasa sangat menyesal. Dia mencoba menyelamatkan istrinya, tetapi sudah terlambat. Putri telah menghilang ke dalam air, dan dia hanya bisa menyaksikan air terus naik, dan membanjiri lembah di bawahnya. Dalam waktu singkat, air telah menenggelamkan seluruh desa, dan membentuk sebuah danau besar yang sekarang dikenal sebagai Danau Toba. Hanya puncak bukit tempat Samosir berdiri, yang tersisa di tengah danau. Bukit ini kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Toba akhirnya menyadari kesalahan besarnya. Dia tinggal sendirian, terpisah dari istri dan anaknya, yang kini berada di dunia yang berbeda. Kesedihan dan penyesalan mendalam menyelimuti Toba setiap hari di sisa hidupnya. Masyarakat di sekitar mulai mengisahkan cerita tentang Toba dan Putri. Mereka percaya bahwa danau besar yang indah itu adalah hasil dari air mata dan kesedihan Toba serta asal-usul ajaib dari Putri. Sejak saat itu, legenda Danau Toba menyebar dari generasi ke generasi. Penduduk sekitar selalu menceritakan kisah ini sebagai peringatan untuk menjaga janji dan menghormati asal-usul mereka. Samosir, yang tinggal di pulau kecil di tengah danau, tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bijaksana. Dia sering merenung tentang masa lalunya, dan belajar banyak dari kesalahan orang tuanya. Meskipun hidup sendiri, Samosir tidak pernah merasa kesepian. Dia merasa bahwa ibunya selalu ada di sekitarnya, mengawasi dan melindungi dari kejauhan. Pulau itu menjadi rumahnya, dan dia merawatnya dengan penuh cinta. Orang-orang dari desa-desa di sekitar danau mulai datang ke Pulau Samosir untuk menemui Samosir dan mendengar kisahnya. Samosir berbagi cerita tentang ibunya, dan peringatan untuk selalu menghormati alam dan menjaga janji. Pulau Samosir menjadi tempat yang penuh kedamaian dan harmoni. Orang-orang mulai mempercayai bahwa tempat itu memiliki kekuatan spiritual yang besar, dan sering datang untuk berdoa dan mencari petunjuk. Samosir hidup sepanjang hidupnya di pulau itu, menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan kesetiaan. Dia menghabiskan hari-harinya merawat pulau dan danau, memastikan bahwa keindahan alam ini tetap terjaga. Legenda Danau Toba terus hidup dalam cerita rakyat setempat. Anak-anak dan cucu-cucu Toba dan Putri selalu diajarkan tentang pentingnya menjaga janji dan menghormati leluhur mereka. Danau Toba dan Pulau Samosir menjadi tempat yang dihormati dan dikunjungi oleh banyak orang. Wisatawan dari berbagai penjuru datang untuk menyaksikan keindahan alam yang luar biasa ini, dan mendengar kisah legenda yang menginspirasi. Masyarakat setempat merayakan festival tahunan untuk menghormati Putri dan mengenang kisah cinta dan pengorbanannya. Mereka membuat persembahan dan mengadakan upacara di tepi danau sebagai tanda penghormatan. Para peneliti dan sejarawan juga tertarik pada Danau Toba dan legenda di baliknya. Mereka menggali lebih dalam tentang sejarah dan geologi danau ini, mencari tahu lebih banyak tentang asal-usulnya, dan makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Danau Toba kini menjadi salah satu ikon budaya dan pariwisata Indonesia. Keindahannya yang memukau, dan kisah legendanya yang penuh makna, menjadikannya sebagai salah satu tempat yang paling dihargai dan dihormati di negeri ini.